Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Dwi Aprilia dari kelas A Agroteknologi dengan NIM 2103111000032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cangkok atau layering. Lalu, apakah itu cangkok atau layering? Mencangkok atau layering adalah salah satu teknik pembiakan tanaman hortikultura secara vegetatif. Pembiakan tersebut bisa terjadi apabila sebagian batang menyentuh tanah dan terjadi sistem perakaran. Sistem perakaran itu sendiri terjadi setelah 2-4 bulan, yang nantinya akan tumbuh dan berkembang dengan sifat yang identik dengan induknya. Tujuan dari pembiakan ini adalah memperoleh tumbuhan baru yang dapat berbuah cepat, tetapi sifatnya masih sama dengan induknya. Pencangkokan dilakukan pada tumbuhan dikotil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari cangkok. Yang pertama, kelebihannya adalah mudah. Kenapa mudah? Karena beberapa tanaman hortikultura sulit diperbanyak dengan menggunakan teknik pembiakan lainnya seperti stek maupun sambungan. Yang kedua, meminimalisir kegagalan. Yang ketiga, identik dengan induknya. Yang keempat, mempersingkat masa juvenil atau periode vegetatif tanaman. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, merusak sistem percabangan. Yang kedua, produksi pohon induk berkurang. Yang ketiga, terbatas. Karena setiap satu pohon induk menyediakan jumlah percabangan untuk bahan cangkok yang terbatas. Keempat, bentuknya horizontal dan tidak merata. Kelima, sistem perakaran kurang baik, yaitu dangkal dan mudah rebah, atau yang biasa disebut dengan perakaran adventisius. Macam dan teknik cangkok. Yang pertama, ground layering. Ground layering dibagi menjadi 5, yaitu tip layerage, simple layerage, serpentine layerage, trench layerage, dan mount layerage. Yang kedua yaitu air layering atau cangkok. Teknik perbanyakan tanaman ini merupakan layering di atas tanah atau sering pula disebut sebagai markoteren. Kenapa dilakukan air layering seperti ini? Karena tanaman tidak dapat diperbanyak dengan menggunakan teknik layerage lainnya atau teknik pembiakan vegetatif lainnya seperti stek karena sulit berakar bila terpisah dengan tanaman induknya. Yang kedua, tanaman memiliki percabangan yang cukup tinggi sehingga tidak mudah untuk dilengkungkan ke arah tanah. Terdapat 2 teknik dalam mencangkok dengan cara ini. Yang pertama adalah cangkok sayat dan cangkok belah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembentukan akar. Yang pertama, jenis tanaman. Pertumbuhan akar dari batang atau ranting tanaman yang bergetah umumnya lebih lama dibandingkan tanaman yang tidak bergetah. Yang kedua, media cangkokan. Media yang subur atau banyak mengandung hara mineral akan mempercepat proses pergerakan cangkokan, terutama pertumbuhan setelah terbentuknya akar dan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, cara mencangkok. Umumnya, perakaran cangkok akan lebih cepat tumbuh bila mana teknik percangkokan yang diterapkan adalah cangkok sayat. Yang terakhir yaitu waktu mencangkok. Musim penghujan merupakan musim yang baik untuk mencangkok. Faktor yang mempengaruhi regenerasi tanaman melalui cangkokan. 1. Waktu mencangkok. Waktu terbaik untuk melakukan pencangkokan adalah pada musim penghujan. Walaupun demikian, dapat saja dilakukan pada musim kemarau dengan syarat tidak kekurangan air. Yang kedua, bahan batang atau cabang cangkokan. Bahan cabang cangkokan lebih baik dipilih dari pohon induk yang berumur tidak terlalu tua. Pemilihan juga didasari atas tingkat kesuburan, kesehatan, kekuatan, dan sifat-sifat genetik lainnya yang menguntungkan. 3. Pemeliharaan. Pemeliharaan ditujukan terutama dalam hal menjaga kelembapan. Yang keempat, peralatan yang digunakan. Yang kelima, media cangkok. Media cangkok yaitu sabuk kelapa, ijuk, kaleng bekas, pot, plastik, bambu, dan plastik lembaran. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan pasca cangkok. Pada bab yang kelima, saya akan membahas tentang sambungan, yaitu grafting dan budding. Lalu, apakah itu penyambungan? Penyambungan diartikan sebagai suatu teknik perbanyakan vegetatif tanaman dengan menyatukan 2 atau lebih tanaman
baik dari jenis yang sama maupun jenis yang berbeda menjadi satu kesatuan tanaman utuh. Grafting adalah teknik penyatuan dengan mempersatukan dua atau lebih tanaman melalui penyambungan bagian tanaman yang berukuran cukup besar atau mengandung lebih dari satu mata tunas. Sedangkan budding menggunakan penyatuan satu mata tunas saja sebagai calon batang atau sebagai penempelan. Lalu, bagian tanaman mana sajakah yang terlibat dalam grafting maupun budding? Yang pertama adalah batang bawah atau stalk. Merupakan bagian dari sambungan yang berkembang sebagai batang bawah yang memiliki sistem perakaran. Yang kedua, zone. Merupakan bagian dari sambungan yang berkembang menjadi percabangan beserta daunnya atau sebagai batang atas. Yang ketiga, daerah sambungan atau union graft, yang merupakan tempat bersatunya stalk dan zone. Dan yang terakhir adalah interstalk, yang merupakan bagian tanaman berupa batang yang berada di antara stalk dan zone. Interstalk akan ada bila mana penyambungan melibatkan 3 bagian tanaman atau melibatkan 2 buah daerah sambungan. Penyambungan ini biasanya dilakukan untuk jenis tanaman yang tidak saling cocok antara zone dan stalk, tetapi stalk cocok dengan interstalk. Demikian juga dengan zone cocok dengan interstalk. Jadi, interstalk sebagai penghubung atau pemersatu. Mengapa dilakukan penyambungan? Karena penyambungan dapat meningkatkan daya adaptasi tanaman tertentu dengan tanaman yang memiliki sistem perakaran lebih toleran. Penyambungan memberikan dukungan pertumbuhan kepada tanaman yang tidak tahan terhadap patogen tanah. Penyambungan menyelamatkan tanaman yang terluka akibat aktivitas hewan atau mesin dengan penerapan teknik branch grafting. Penyambungan dapat menumbuhkan multiple cultivar asalkan tanaman tersebut kompatibel atau cocok satu sama lain. Penyambungan cocok dilakukan untuk beberapa tanaman hibrid. Penyambungan mempercepat pembungaan dan pembuahan bibit-bibit terseleksi. Penyambungan juga merupakan upaya untuk pengekalan sifat-sifat klon yang tidak dapat dilakukan dengan stek atau cara vegetatif lainnya. Keberhasilan penyambungan tergantung dari keberhasilan menyatunya kambium kedua atau lebih bagian tanaman yang disambungkan. Pembentukan penghubung vaskular antara zone dan stalk merupakan dasar keberhasilan penyambungan. Jika penyambungan berhasil, maka saling kompatibel, dan sebaliknya jika tidak berhasil, maka berarti incompatible. Untuk diperoleh tingkat keberhasilan penyambungan yang tinggi dan baik serta berguna, maka dalam pelaksanaan penyambungan terdapat persyaratan dan sekaligus sebagai faktor yang perlu diperhatikan, meliputi 1. Memilih bahan zone yang baik dan hindari pemakaian tunas terminal, namun gunakan tunas percabangan. Yang kedua, memilih zone dan stok dari tanaman yang bebas patogen, normal dan subur. Untuk tanaman Ricbaceous, pengerjaannya segera mungkin. Yang ketiga, menempatkan kambium zone dan stok tepat mungkin. Yang keempat, mempertahankan kelembapan di sekitar tanaman untuk menghindari kekeringan pada zone. Dan yang terakhir, jika ada tunas-tunas di bagian stok, maka harus segera dipotong. Terdapat 2 macam dan teknik dalam penyambungan. Yang pertama adalah grafting. Grafting terbagi lagi menjadi 4, yaitu approach grafting atau sambung lengkung, emerging branch grafting, dan detached zone grafting. 1. Apical grafting. Apical grafting dibagi lagi menjadi splash graft, whip atau sambungan celah lidah, dan wedge graft atau sambung celah. Yang kedua, lateral grafting. Yang ketiga, bench grafting atau sambung akar. Yang keempat, cutting graft atau sambung stek, dan yang terakhir adalah cleft grafting dan part grafting. Macam dan teknik penyambungan yang kedua adalah budding. 1. T-bud atau okulasi bentuk T, patch budding atau okulasi segi 4, forget atau okulasi bentuk H, C-budding, dan yang terakhir adalah okulasi Haji Ali. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah faktor pendukung berhasilnya penyambungan.
Apa sajakah itu? Yang pertama adalah pembentukan bidang sambung atau graph union. Yang kedua, faktor lingkungan, yang meliputi waktu penyambungan, suhu dan kelembapan dan cahaya. Yang ketiga, faktor pelaksanaan, yang berupa teknik penyambungan, keterampilan pelaksanaan, kelengkapan peralatan, dan perawatan tanaman. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.